Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas tentang dasar-dasar manajemen PAUD yang meliputi konsep, karakteristik, dan implementasi manajemen PAUD. Oke, langsung saja pada bab pertama, yaitu hakikat pendidikan anak usia dini atau PAUD. Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, PAUD yaitu upaya pembinaan yang ditunjukkan pada anak usia 0 sampai 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani dan membantu anak untuk membangun kesiapan anak untuk memasuki jenjang yang lebih lanjut. Secara istilah, PAUD adalah proses pembinaan yang ditunjukkan pada anak usia 0 sampai 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk mengoptimalkan pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohaninya yang meliputi aspek motorik, kognitif, sosial emosional, agama, dan moral, lalu seni, dan juga bahasanya. Selain itu, PAUD juga ini sebagai peletakan dasar dan persiapan menuju ke jenjang pendidikan yang lebih lanjut yang diselenggarakan melalui jalur formal, informal, dan juga non-formal. Menurut Howard Gardner, ada 9 kecerdasan yang dapat dicapai oleh anak. Yang pertama yaitu kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini adalah kecerdasan tentang bagaimana hubungan anak dan Tuhannya. Yang kedua, atau kecerdasan bagaimana seseorang itu dengan Tuhannya. Yang kedua itu kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional ini adalah kecerdasan bagaimana seseorang mengelola emosinya. Yang ketiga yaitu kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ini adalah kecerdasan bagaimana seseorang itu memahami orang lain, atau ketika seseorang mengalami suatu musibah atau suatu masalah, bagaimana seseorang yang lain itu bagaimana orang lain memahami perasaan temannya ketika temannya mengalami musibah. Atau yang keempat yaitu kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik ini sangat berhubungan dengan gerak dan motor tubuh, di mana seseorang yang memiliki kecerdasan kinestetik ini sangat suka bergerak, sangat suka sekali menggerakkan tubuhnya. Nah, selanjutnya itu yang kelima, kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik ini adalah kecerdasan yang menyangkut tentang bagaimana cara orang itu berbicara, bahasanya. Dalam kecerdasan ini itu yang dilihat itu bagaimana cara komunikasi seseorang. Selanjutnya yang keenam, kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial ini adalah kecerdasan bagaimana seseorang membayangkan sebuah tempat atau sebuah ruangan. Visual spasial itu kayak seseorang yang membayangkan sebuah ruangan, atau bagaimana kemampuan seseorang itu membayangkan sebuah objek atau sebuah objek atau ruangan di dalam pikirannya. Selanjutnya kecerdasan logis matematika. Kecerdasan logis matematika ini adalah kecerdasan tentang bagaimana seseorang itu memahami tentang matematika. Selanjutnya kecerdasan natural. Nah, kecerdasan natural ini adalah kepekaan seseorang terhadap alam, hewan, dan tumbuhan. Nah, yang terakhir kecerdasan musikal, di mana kecerdasan musikal ini adalah kecerdasan seseorang itu dalam memahami musik, memainkan alat musik, dan lain sebagainya. Intinya yang berkaitan dengan musik. Pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Secara garis besar, PAUD itu bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan fisik dan mental anak agar mereka itu siap melangkah ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Tujuannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu mengembangkan kemandirian dan cara belajar anak. Yang kedua, dapat dampak sosial dan masa depan menurut UNESCO. Dan yang ketiga, pembentukan karakter dan kualitas diri. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu mengembangkan kemandirian dan cara belajar. Ini dibagi menjadi 2, yaitu kemandirian, yaitu melatih anak untuk mampu mengelola dirinya sendiri, seperti memakai sepatu atau merapikan mainannya itu secara mandiri.
Selanjutnya yang kedua itu belajar menyenangkan, yaitu menanamkan dasar atau cara belajar yang asyik melalui bermain dan eksplorasi sesuai minat dan tanpa paksaan, di mana anak-anak itu bermain atau belajar menggunakan caranya sendiri tanpa adanya paksaan dari guru atau dari orang lain. Yang kedua, tujuan keduanya itu dampak sosial dan masa depan menurut UNESCO. Nah, yang pertama itu sebagai fondasi akademi, yaitu mengurangi risiko putus sekolah dan kegagalan di masa depan. Yang kedua, investasi sumber daya manusia, yaitu memutuskan rantai kemiskinan dan mencetak generasi yang bermanfaat bagi negara dan bangsanya serta agama. Yang ketiga itu adalah hak anak, yaitu memastikan setiap anak itu mendapatkan pendidikan yang layak. Untuk tujuan yang ketiga itu pembentukan karakter dan kualitas diri, itu dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama, kesiapan mental, yaitu memperbaiki kualitas mental dan fisik anak itu sejak dini. Yang kedua, karakter Pancasilianis, yaitu membentuk anak yang berakhlak mulia, cerdas, sehat, dan juga berkarakter kuat. Yang ketiga, mitra orang tua, yaitu membantu peran orang tua dalam mendidik anak, tepatnya di masa emasnya, itu di masa golden age. Lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu fungsi utama penyelenggaraan PAUD. Nah, fungsi penyelenggaraan PAUD ini secara esensial, PAUD itu berfungsi sebagai wadah untuk memaksimalkan seluruh potensi anak melalui cara-caranya sendiri. Yang pertama itu optimalkan tumbuh kembang anak, baik itu fisik maupun psikisnya. Nah, PAUD ini berfungsi untuk menstimulasi saraf guna menguatkan jaringan sel-sel demi kecerdasan anak itu lebih optimal, sekaligus memastikan pertumbuhan jasmani serta kemampuan motorik kasar anak dan motorik halusnya itu berkembang sesuai dengan usia anak tersebut. Dan anak itu juga memiliki kesiapan mental dan karakter yang matang untuk melanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya. Yang kedua itu mengembangkan kognitif dan pengetahuan, di mana ini melalui eksplorasi dunia, anak itu dikenalkan pada lingkungan sekitarnya seperti alam, hewan, terus benda-benda lainnya yang ada di sekitarnya untuk mengasah fungsi akal, imajinasi, daya pikir, serta logika yang diintegritaskan dengan nilai-nilai agama sebagai landasan pengetahuan mereka. Yang ketiga yaitu sosialisasi dan kecerdasan emosional, di mana penyelenggaraan PAUD memfasilitasi interaksi sosial anak melalui kegiatan bermain, melatih kemampuan berkomunikasi anak, bekerja sama, sekaligus menjadi sarana manajemen emosional untuk mengarahkan hasrat dan dorongan emosional anak itu agar senantiasa berjalan sesuai dengan norma-norma yang berlaku atau sejalan dengan norma-norma yang benar. Yang keempat yaitu penanaman nilai dan penanaman karakter dan nilai, di mana anak ini dibentuk menjadi individu yang beretika, mengenal konsep baik buruk dan disiplin terhadap aturan, serta mendapatkan stimulasi religius dan kultural yang kuat dari pengajar untuk membangun kepribadian anak yang lebih berkarakter sesuai dengan budaya dan agamanya. Yang terakhir sebagai wadah bakat dan minat, di mana PAUD ini berperan sebagai wadah yang memberikan kebebasan bagi anak untuk memiliki atau menikmati masa depan bermainnya itu dengan ceria, di mana yang di dalamnya itu ada aktivitas yang terstruktur untuk menemukan serta mengembangkan bakat anak yang ada di dalam dirinya masing-masing. Baik, selanjutnya yaitu bab 2, tumbuh kembang anak usia dini. Nah, tumbuh kembang anak usia dini ini ditinjau dari dua aspek, dari dua sudut pandang. Yang pertama sudut pandang fisiologis dan sudut pandang psikologis. Dari sudut pandang fisiologis, anak usia dini itu dibagi menjadi dua, yaitu bayi dan toddler, yaitu anak dari usia 0 sampai 3 tahun. Yang kedua, masa anak awal yaitu dari usia 3 tahun sampai 6 tahun.
Sedangkan dari sudut pandang psikologis, anak usia dini itu atau perkembangan anak usia dini dipetakan dalam 4 aspek. Yang pertama, agama moral, kognitif, bahasa, dan juga sosial emosionalnya. Lanjut pada bab 3 tentang kurikulum pendidikan anak usia dini. Yang pertama itu program pengasuhan. Nah, pengasuhan sendiri itu pengertiannya itu pengasuhan itu berasal dari kata asuh yang berarti itu membimbing, menjaga, dan memimpin anak yang masih kecil. Sementara pengasuhan adalah proses atau cara atau perbuatan menjaga atau membimbing anak usia dini agar tumbuh kembangnya itu berlangsung secara optimal. Nah, secara konteks lembaga PAUD, pengasuhan ini diartikan sebagai pola interaksi antara guru dan anak PAUD yang meliputi 2 hal berikut. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan fisik seperti makan, minum, sandang, pangan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan non-fisik anak seperti perhatian, empati, dan juga kasih sayang serta perilaku positif lainnya. Selanjutnya 3 model pola asuh. Yang pertama itu pola asuh otoriter, pola asuh demokratif, dan pola asuh permisif. Selanjutnya yaitu adalah program pembiasaan. Nah, program pembiasaan ini adalah dibagi menjadi 3. Yang pertama pembiasaan rutin, pembiasaan spontan, dan pembiasaan keteladanan. Nah, pembiasaan rutin ini adalah kegiatan yang dilaksanakan secara berulang-ulang kali atau secara konsisten. Tujuan dari kegiatan ini yaitu agar anak itu konsisten dalam melakukan kegiatan tersebut. Contoh dari kegiatan pembiasaan rutin ini seperti baca doa sebelum makan, beri salam sebelum masuk, seperti itu. Yang kedua itu kebiasaan spontan. Nah, kebiasaan spontan itu adalah kegiatan yang dilakukan guru PAUD terhadap anaknya itu dengan sifat spontan atau sifat itu tidak direncanakan, di mana hal yang dilakukan itu kejadiannya itu langsung saat itu juga. Tujuan dari kegiatan pembiasaan spontan ini adalah untuk lebih meningkatkan apresiasi anak terhadap nilai-nilai budaya dan religius, yang dimana itu terkandung dalam suatu keteladanan dan peristiwa, misalnya seperti mengumpulkan sumbangan bagi korban bencana, seperti menjenguk teman yang sakit. Itu kan spontan, kayak tidak direncanakan. Yang ketiga itu adalah pembiasaan keteladanan. Nah, pembiasaan keteladanan ini adalah kegiatan memberikan contoh perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai atau nilai-nilai yang berlaku yang ada oleh guru PAUD terhadap anak. Tujuannya yaitu pembiasaan keteladanan ini untuk mengarahkan anak pada berbagai contoh pola perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat, yaitu dengan cara menampilkan secara langsung di hadapan atau di kehidupan bersama anak. Selanjutnya adalah program pembelajaran. Program pembelajaran ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu langkah menyusun program pembelajaran PAUD dan macam-macam sentra. Nah, pada langkah-langkah penyusunan program pembelajaran PAUD ini, yang pertama yaitu melakukan analisis konteks, yang kedua menetapkan visi, misi, dan tujuan lembaga PAUD, yang ketiga adalah menetapkan isi program pembelajaran. Macam-macam sentra yaitu sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra seni, dan sentra persiapan. Selanjutnya bab 4 yaitu hakikat manajemen PAUD. Slide selanjutnya itu pengertian manajemen PAUD. Nah, kata manajemen ini berasal dari bahasa Inggris yaitu manage, dan kata kerja to manage yang diartikan secara umum itu mengurusi. Kata to manage oleh Henry Fayol diartikan dengan meramal atau merencanakan. Secara etimologi atau bahasa, manajemen ini dapat diartikan sebagai upaya mengelola. Kata manajemen mengandung 3 makna, yaitu
pikiran, tindakan, dan sikap. Menurut Van Vliet dan Peterson, mengartikan manajemen ini adalah seperangkat kegiatan yang diarahkan pada pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu tujuan atau tujuan yang lebih, di mana tujuannya itu ada 2 atau lebih dari 1. Nah, sedangkan menurut Kreitner itu menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses pemecahan masalah untuk tujuan organisasi melalui penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien di dalam lingkup organisasi yang terus berubah-ubah. Selanjutnya adalah unsur-unsur manajemen PAUD. Nah, unsur-unsur manajemen PAUD ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, lembaga PAUD. Yang kedua, sumber daya PAUD. Yang ketiga, aktivitas layanan PAUD yang efektif dan efisien. Yang keempat adalah kerjasama. Dan yang terakhir adalah tujuan PAUD. Nah, tujuan dan manfaat manajemen PAUD. Tujuannya itu yang pertama adalah agar setiap aktivitas layanan PAUD yang ada di lembaga PAUD itu dapat terencana, terorganisasi, dan terlaksana itu dan termonitor secara baik. Yang kedua, agar setiap sumber daya yang ada di lembaga PAUD itu termanfaatkan secara optimal dan penunjangannya terhadap tujuan PAUD itu tercapai. Yang ketiga yaitu agar tercipta iklim atau suasana kerjasama antara personil-personil yang terlibat di dalam pelayanan atau layanan PAUD dengan baik sehingga dapat tercipta. Nah, yang terakhir itu agar tujuan PAUD di lembaga PAUD itu dapat tercapai secara optimal, efektif, dan efisien. Nah, selanjutnya itu manfaat dari lembaga PAUD. Lembaga PAUD ini yang pertama manfaat itu di mana lembaga PAUD ini memiliki tujuan yang jelas dan realistis. Yang kedua, lembaga PAUD memiliki berbagai program layanan yang dibuat melalui proses perencanaan. Yang ketiga, PAUD ini memiliki struktur kerja, sumber daya yang jelas. Yang ketiga, lembaga PAUD ini memiliki job description pada setiap sumber daya PAUD yang ada di dalamnya. Nah, yang selanjutnya adalah lembaga PAUD ini memiliki kinerja iklim kerja yang kondusif. Dan yang terakhir, lembaga PAUD ini memiliki sistem kerja tim dan alat ukur yang solid untuk mewujudkan berbagai program layanan sekaligus pemanfaatan hasil pengawasan serta penilaian sebagai bahan masukan untuk melakukan upaya perbaikan kualitas secara berkelanjutan. Selanjutnya bab 5 tentang ruang lingkup manajemen PAUD. Oke, baik, selanjutnya itu manajemen peserta didik, di mana manajemen peserta didik ini dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta hingga lulus. Yang kedua, selanjutnya adalah tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur bagaimana kegiatan-kegiatan peserta didik itu agar kegiatan tersebut itu menunjang proses pembelajaran, pembiasaan, dan pengasuhan di lembaga PAUD. Selanjutnya ada 4 fungsi manajemen peserta didik, yaitu yang pertama fungsi berkenan dengan mengembangkan individualis serta peserta didik adalah agar mereka itu dapat mengembangkan berbagai potensi individualisnya tanpa terhambat. Yang kedua, mengembangkan fungsi sosial peserta didik, di mana peserta didik ini dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya orang tua, keluarga, dan juga lingkungan lembaga PAUD ini serta lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik agar peserta didik itu tersalurkan hobinya, bakatnya, dan minatnya serta kesenangannya. Dan yang terakhir adalah pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik, yaitu di mana peserta didik ini sejahtera hidupnya. Oke, selanjutnya itu manajemen sumber daya manusia PAUD, di mana manajemen sumber daya manusia PAUD itu dapat didefinisikan sebagai usaha merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan menilai sumber daya manusia PAUD itu sehingga mampu memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi pengembangan lembaga PAUD dan mencapai tujuan PAUD. Nah,
beberapa kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia PAUD ini. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia PAUD atau perencanaan sumber daya SDM PAUD, pengadaan SDM PAUD, pembinaan dan pengembangan SDM PAUD, promosi dan mutasi SDM PAUD, pemberhentian sumber daya manusia PAUD, dan yang terakhir adalah kompensasi bagi sumber daya manusia PAUD. Selanjutnya yaitu manajemen sarana dan prasarana PAUD. Manajemen sarana dan prasarana PAUD ini adalah segenap proses pengadaan dan penyandalgunaan atau penggunaan sarana dan prasarana PAUD yang dilakukan itu untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran PAUD secara tepat guna dan tepat sasarannya. Di mana kegiatan dalam manajemen sarana dan prasarana ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu perencanaannya dulu, terus itu pengadaannya, pengaturan, penggunaan, dan penghapusan. Nah, selanjutnya itu manajemen keuangan PAUD, di mana manajemen keuangan PAUD ini artinya adalah tata pembukaan di bidang PAUD yang dimana yang pada lembaga PAUD itu setidaknya ada tiga tujuan dari manajemen keuangan PAUD ini. Yang pertama itu manajemen agar dana yang disediakan itu digunakan untuk kegiatan harian lembaga PAUD dan juga itu untuk digunakan itu untuk kelebihan dananya itu digunakan untuk diinvestasikan kembali. Nah, yang kedua itu adalah pemeliharaan barang-barang dan aset-aset lembaga PAUD, di mana aset dari lembaga PAUD itu dipelihara dari dana tadi, dari keuangan tadi. Ketika seumpama ada mungkin kayak permainan atau sarana dan prasarana yang rusak, mungkin bisa diperbaiki menggunakan menggunakan keuangan PAUD ini. Yang ketiga yaitu menjaga agar berbagai peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran keuangan di lembaga PAUD itu dapat diketahui dan dilaksanakan. Selanjutnya itu adalah manajemen hubungan masyarakat. Manajemen hubungan masyarakat ini adalah proses pengelolaan komunikasi mulai dari kegiatan perencanaan sampai pada pengendalian terhadap proses dan hasil dari kegiatan layanan PAUD. Nah, secara khusus tujuan dari manajemen lembaga PAUD ini adalah yang pertama itu meningkatkan partisipasi, dukungan, dan bantuan dari masyarakat. Yang kedua itu adalah menimbulkan dan membangkitkan rasa tanggung jawab. Yang ketiga itu mengikut sertakan masyarakat dalam pemecahan masalah. Yang keempat yaitu menegakkan dan mengembangkan suatu citra. Dan yang terakhir adalah membuka kesempatan lebih luas kepada para pemakai produk atau lulusan dan pihak yang berpartisipasi dalam layanan pendidikan PAUD ini. Manajemen hubungan masyarakat itu ada di mana ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam manajemen hubungan masyarakat, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengkoordinasi, dan pengendalian. Ada 3 teknik yang bisa digunakan oleh lembaga PAUD, yaitu yang pertama teknik pertemuan kelompok atau group meeting. Yang kedua yaitu teknik tatap muka atau face to face, dan yang terakhir adalah observasi dan partisipasi atau observation dan participation. Oke, lanjut pada bab 6 yaitu perencanaan lembaga PAUD. Perencanaan itu adalah upaya sistematis lembaga untuk merumuskan tujuan, memprediksi masa depan, serta menganalisis langkah strategis guna mencapai keberhasilan layanan pendidikan. Ada 3 proses utama dari perencanaan ini. Yang pertama itu pengamatan lingkungan, perumusan visi misi dan tujuan, dan yang terakhir adalah perumusan strategi. Di mana perumusan pengamatan lingkungan itu yaitu
Ada faktor internalnya, yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari sumber daya serta kapabilitas dari lembaga tersebut. Sedangkan dari faktor eksternalnya yaitu memetakan peluang dan ancaman dari lingkungan mikro, baik itu pesaing, mitra, wali murid, serta makro dari teknologi, ekonomi, dan juga politik. Untuk perumusan visi, misi, dan tujuan itu, yang pertama, visi yaitu gambaran masa depan yang ingin dicapai dari lembaga itu atau dari manajemen ini, atau dari proses perencanaan ini, atau dari rumusan visi dan tujuan. Nah, kalau ini pertama itu visi. Visi itu adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai. Yang kedua adalah misi. Misi itu ada aktivitas pokok dan komitmen pelayanan yang fokus pada pelanggan. Dan yang terakhir adalah tujuan, yaitu hasil yang terukur sebagai kompas kredibilitas dan juga akuntabilitas staf. Yang terakhir adalah perumusan strategi. Nah, perumusan strategi ini di mana di dalamnya itu yaitu menentukan metode, desain program pembelajaran, keterlibatan stakeholders dan biaya, hingga itu penyusunan SOP agar pekerjaan itu konsisten sesuai dengan standar. Selanjutnya itu ada pada tujuan dan manfaat perencanaan lembaga PAUD. Tujuannya itu ada yang pertama adalah pemetaan harapan, yaitu mengetahui kebutuhan guru, staf, wali murid, dan masyarakat terhadap layanan PAUD. Yang kedua itu adalah identifikasi modal, yaitu mendapatkan data kekuatan dan peluang sebagai aset dari penyelenggaraan pendidikan ini. Dan yang terakhir adalah panduan taktis, yaitu memperoleh deskripsi strategi yang jelas untuk mencapai target lembaga PAUD. Sedangkan manfaatnya yaitu yang pertama, dasar kebijakan yaitu memiliki landasan formal dan dokumen yang legal seperti visi, misi, dan strateginya dalam operasi harian ini. Yang kedua yaitu adalah target terukur, yaitu lembaga memiliki standar pencapaian yang lebih jelas untuk setiap layanan yang diberikan. Yang ketiga yaitu antisipasi, yaitu langkah antisipasi yaitu memiliki gambaran respon yang lebih cepat terhadap tantangan atau hambatan di masa depan. Dan yang terakhir adalah peningkatan berkelanjutan, yaitu membangun teamwork yang solid dan akurat agar ukur keberhasilannya itu untuk memperbaiki kualitasnya itu secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu bab 7, pengorganisasian lembaga PAUD. Nah, pengorganisasian lembaga PAUD itu memiliki 4 makna utama. Yang pertama itu sosialisasi. Sosialisasi itu menyamakan persepsi tujuan kepada seluruh sumber daya manusia. Yang kedua yaitu wadah, yaitu mengumpulkan individu dalam satu sistem layanan. Yang ketiga yaitu delegasi, di mana delegasi ini yaitu pembagian tugas, tanggung jawab, dan juga wewenang yang jelas. Yang keempat yaitu sinergi, yaitu sinergi atau menetapkan tujuan kerjasama antar individu. Selain itu ada juga kondisi yang diharapkan, di mana itu adanya kesepakatan kerjasama, keserasian antara kemampuan individu dan prosedur kerja, dan keterpaduan dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya itu adalah proses pengorganisasian lembaga PAUD. Nah, proses pengorganisasian lembaga PAUD itu yang pertama ada mendesain struktur atau organisasi, mendesain pekerjaan personal organisasi, lalu membentuk tim kerja atau teamwork, dan yang terakhir adalah menjalin kerjasama dengan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu adalah mendesain struktur organisasi. Yang pertama itu adalah secara sederhana, di mana kepala PAUD itu memegang kendali penuh atas semua keputusan. Yang kedua adalah fungsional, di mana dipimpin oleh CEO dengan manajer fungsi dan dominan. Dan yang ketiga adalah multidivisional, di mana itu terdiri dari divisi operasi yang terpisah namun dalam satu kepemimpinan.
Selanjutnya adalah mendesain pekerjaan personal organisasi, di mana itu semua tugas harus jelas wadahnya, dan juga jangan sampai ada tugas yang tidak diketahui dengan pasti berinduk itu kemana. Maksudnya tugas itu tidak ditahu di mana arahnya. Yang selanjutnya itu jangan sampai terjadi bahwa ada kegiatan tertentu yang menjadi rebutan dan diwadahi oleh lebih dari satu satuan kerja. Dan yang terakhir adalah pembagian tugas dilakukan berdasarkan faktor keahlian, kemampuan, bakat, dan juga pengalaman pada personal. Selanjutnya itu adalah membentuk tim kerja atau teamwork. Nah, pembentukan tim kerja ini terbagi menjadi problem solving. Yang pertama yaitu kegiatan yaitu berbagi ide. Berbagi ide itu berbagi ide dari sesama teman kerja atau tim kerja. Terus itu pembaikan strategi. Selain itu juga ada swatola, yaitu pengembangan tanggung jawab mandiri atau tanggung jawab dirinya orang itu sendiri. Yang ketiga adalah lintas fungsional atau pertukaran informasi dari berbagai bidang. Adapun langkah dari kepala PAUD untuk membangun teamwork atau tim kerja ini adalah yang pertama itu harus selektif, di mana memilih personal yang kompeten dan kooperatif. Yang kedua yaitu memiliki rasa memiliki atau bisa yaitu melibatkan anggota dalam perencanaan. Dan yang ketiga itu koneksi, di mana yaitu dapat membantu anggota saling mengenal kemampuannya secara kemampuan rekan kerjanya itu. Maksudnya kayak mereka itu saling mengenal kemampuan rekan kerjanya. Dan yang terakhir adalah solutif, yaitu menyelesaikan konflik yang adil dan produktif. Selanjutnya itu adalah menjalin kerjasama dengan masyarakat. Nah, yang ada 4 tingkatan keterlibatan masyarakat. Yang pertama itu yang pasif, yaitu hanya sekedar komunikasi searah. Yang kedua yaitu yang aktif, yaitu jalinan komunikasi dua arah yang intens. Dan yang ketiga adalah partisipasi atau partisipasi terkait, yaitu masyarakat itu menjadi penanggung jawab program tertentu. Dan yang terakhir adalah partisipasi mandiri, yaitu program disusun berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Selain itu ada fungsi kerjasama. Yang pertama itu membina hubungan harmonis antara masyarakat dengan lembaga. Yang kedua adalah penyebaran informasi lembaga dan penyerapan opini publik. Dan yang ketiga adalah menciptakan layanan yang akuntabel dan transparan. Selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat pengorganisasian lembaga PAUD, di mana upaya mendeskripsikan tugas pokok dan fungsi setiap personil itu sesuai dengan struktur organisasi untuk mencapai tujuan lembaga PAUD itu secara efektif. Yang pertama itu tujuan khusus, di mana manajemen personal ini menentukan jumlah guru dan juga staf yang dibutuhkan secara akurat. Itu yang kedua itu pembentukan struktur, yaitu menyusun langkah kerja atau kerangka organisasi yang jelas dan fungsional. Dan yang ketiga penyatuan visi, yaitu membangun tim kerja yang memiliki kesamaan arah atau memiliki visi dan misi yang sama. Dan yang terakhir adalah sinergi kerja, di mana itu menetapkan jalur koordinasi dan kerjasama antar personil. Sedangkan manfaat strategisnya yaitu pertama, acuan kerja, yaitu memiliki struktur yang baku sebagai pedoman operasi dan kolaborasi. Dan yang kedua itu kejelasan otoritas, yaitu setiap pihak itu memahami wewenang dan tanggung jawabnya itu masing-masing. Yang ketiga itu adalah optimasi, di mana optimasi ini adalah optimasi strategi, yaitu mendapatkan input yang tepat untuk melaksanakan program kegiatan yang telah direncanakan. Yang selanjutnya itu adalah slide selanjutnya, yaitu adalah tanggung jawab, wewenang, dan tugas Stewardship PAUD. Nah, yang pertama itu adalah kepala PAUD. Kepala PAUD ini wewenangnya itu adalah mengambil keputusan operasional, menerbitkan surat,
surat rekomendasi dan juga menilai kinerja dari guru PAUD. Yang kedua adalah tugasnya itu adalah yang pertama rutin, di mana itu rutin itu berarti harian, periodik itu atau berkala, dan juga insidental atau mendadak. Yang selanjutnya adalah wakil kepala sekolah. Nah, wewenang dari wakil kepala sekolah ini adalah memberikan rekomendasi program, mengarahkan ekskul, dan juga mewakili kepala PAUD. Tugasnya adalah sebagai supervisi guru menyusun menyusun kurikulum dan juga memantau ketertiban anak. Yang terakhir yaitu adalah guru PAUD, di mana guru PAUD ini fokusnya yaitu membuat administrasi seperti RPPH dan RPPM, menyiapkan media, dan juga menilai tumbuh kembang anak. Nah, wewenangnya yaitu membuat tata tertib di kelas dan juga menentukan hasil belajar anak. Slide selanjutnya yaitu adalah pembiasaan dan ekstrakurikuler. Nah, pembiasaan ini yaitu mengelola ibadah harian, infak, dan juga itu karakter religius dari anak. Yang kedua yaitu ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu adalah ekstrakurikuler itu adalah melatih, mengelola sarana ekskul, dan juga dokumentasi kegiatan. Ada staf PAUD atau administrasi, di mana tugasnya itu mengelola dokumen, buku klaper dan notulensi serta laporan keuangan. Yang terakhir adalah office boy atau girl dan gardener, di mana tugas dan tanggung jawabnya itu adalah 5K5, yaitu kebersihan, kerapian, keindahan, kenyamanan, dan kerindangan. Nah, tugasnya itu adalah menyiapkan logistik, perawatan sarana, dan juga pengaturan lalu lintas penjemputan anak. Selanjutnya itu adalah bab 8 tentang kepemimpinan kepala PAUD. Di mana slide selanjutnya yaitu adalah hakikat kepemimpinan kepala PAUD, di mana prosesnya itu mempengaruhi seluruh sumber daya manusia untuk menentukan tujuan, memotivasi perilaku, dan juga melakukan perbaikan berkelanjutan dalam layanan PAUD. Adapun karakteristiknya atau karakteristik dari pemimpin pelayannya, yang pertama itu fokus internalnya, yaitu menganggap guru dan staf sebagai pelanggan utama yang harus diberdayakan potensinya. Yang kedua itu adalah membangun komunitas, yaitu lebih mengutamakan kemajuan daripada ego pribadi. Nah, ada 8 pilar kepemimpinan PAUD. Yang pertama itu memberi keteladanan, visi yang jangka panjang, komunikasi dua arah, gaya demokratif atau bukan otoriter atau bebas, terus delegasi wewenang, terus persuasi logis, mencetak pahlawan atau mengembangkan orang lain, dan yang terakhir adalah kejelasan visi bersama. Selanjutnya itu kepala PAUD sebagai komunikator. Nah, kepala PAUD sebagai komunikator ini terbagi, yaitu yang pertama unsur komunikasi, di mana unsur komunikasi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu pemberi pesan, yang kedua itu saluran, yang ketiga itu isi pesan, yang keempat itu adalah penerima, dan yang kelima adalah reaksi. Nah, manfaat dari komunikasi itu sendiri adalah yang pertama itu memudahkan koordinasi program kegiatan, yang kedua adalah meningkatkan inisiatif, kreativitas, dan delegasi guru. Yang ketiga adalah manajemen konflik, yaitu pemecahan kesalahpahaman, persaingan, dan juga pemberontakan serta egoisme dari individu. Nah, ada strategi komunikasi, di mana itu yang pertama menjadikan pendengar yang baik, yang kedua itu adalah mencari momen atau waktu yang tepat, yang ketiga itu adalah meminta umpan balik atau feedback, yang terakhir itu adalah menindaklanjuti hasil dari komunikasi tindak nyata. Selanjutnya itu adalah kepala PAUD sebagai motivator, di mana yang pertama itu upaya menumbuhkan motivasinya, di mana dalam upaya menumbuhkan motivasi ini lingkungan fisik, yaitu di mana ada lingkungan fisik yang mengatur tempat kerja yang kondusif,
Selanjutnya adalah suasana kerja, yaitu menciptakan iklim yang tegak, yang tenang dan menyenangkan. Selanjutnya adalah disiplin kerja, yaitu membantu anggota mengembangkan pola perilaku sesuai aturan yang disepakati. Dan yang terakhir adalah pelayanan berkelanjutan, yaitu memenuhi hak anggota dan juga melibatkan mereka dalam penyusunan program dan memfasilitasi kebutuhan kerja. Adapun apresiasi dan juga pengembangan sumber daya manusia itu ada delegasi dan kepercayaan, yaitu memberikan wewenang dan juga membiarkan anggota mengambil resiko kreatif atau inovatif. Yang kedua itu adalah mengembangkan karir, yaitu memberikan kesempatan studi lanjut, pelatihan, dan rotasi kerja. Dan yang terakhir adalah penghargaan, yaitu memberikan reward atau jaminan sosial dan juga serta apresiasi terhadap prestasi kerja. Selanjutnya bab 9 tentang pengawasan oleh pengawasan oleh kepala PAUD. Pada slide pertama yaitu tentang hakikat pengawasan di lembaga PAUD, di mana pengawasan di PAUD adalah proses memonitor atau mencatat pelaksanaan program untuk memastikan pekerjaan guru dan juga staf itu sesuai dengan rencana, wewenang, dan tugas yang telah ditetapkan. Nah, ada 4 fokus utama dari pengawasan ini. Yang pertama itu proses, di mana itu tentang bagaimana guru dan staf menjalankan pekerjaannya. Yang kedua adalah otoritas atau penggunaan wewenang dan pelaksanaan tugas. Yang ketiga adalah hasil atau pencapaian yang dicapai yang telah dicapai atau diperoleh. Dan yang terakhir adalah hambatan, yaitu kendala yang dihadapi ketika di lapangan. Adapun manfaat dari strategi ini yaitu menentukan tingkat keberhasilan program, menentukan hambatan dan juga solusi yang alternatif, dan yang terakhir adalah bahan evaluasi untuk perencanaan tahun mendatangnya. Nah, ada juga tipe dan teknik pengawasan. Ada tiga tipe pengawasan. Yang pertama adalah preliminary atau awal, yaitu berfokus pada pencegahan penyimpangan sebelum proses berjalan. Yang kedua itu adalah concurrent atau berjalan, yaitu pengawasan langsung saat programnya itu berlangsung sesuai prosedur. Dan yang terakhir adalah feedback atau umpan balik, yaitu menilai hasil kerja akhir individu, khususnya itu pada guru. Adapun teknik pengawasan, lembaga itu dapat mengawasi pengawasan itu melalui yang pertama itu pengecualian, terus itu biaya, waktu, material utama, personal kunci, output atau hasil, personal atau prosedur, audit, dan juga alat otomatis. Slide selanjutnya yaitu adalah tahapan sistematis pengawasan. Nah, untuk mencapai hasil yang akurat, pengawasan itu dilakukan dengan urutan menentukan objek, titik strategis, standar dan kriteria, terus itu teknik dan prosedur, lalu pengukuran, lalu itu analisis deviasi, tindakan koreksi, dan yang terakhir adalah konklusi akhir. Oke, slide selanjutnya itu adalah prinsip pengawasan efektif, di mana agar pengawasan ini tidak membebani guru dan staf, kepala PAUD harus memegang prinsip. Oke, yang pertama itu adalah sesuai dengan kebutuhan, di mana itu adaptif dengan sifat lembaga PAUD. Yang kedua adalah berbasis fakta, di mana diarahkan itu penemuannya itu dengan data nyata di lapangan. Yang ketiga adalah preventif dan korektif, yaitu mengutamakan pencegahan dan perbaikan. Yang keempat adalah fleksibel, yaitu anak tidak kaku namun tetap terarah. Yang kelima yaitu mudah dipahami, di mana teknik dan prosedur yang ini tidak membingungkan oleh pihak yang diawasi. Dan yang terakhir adalah mendukung tujuan, yaitu mempermudah pencapaian visi lembaga, bahkan bukan mempersulit guru. Oke, sekian dari penjelasan saya dari materi ini. Thank you guys. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.